Itu. Nah, ini kediaman Pak Siswanto lagi renovasi nih di Magelang, TC. Ya, ini anjing yang nolong Pak Siswanto nih. Golden Retriever ya. Salam. Kasih salam. Ayo, salam. Kasih salam, Pinter. Salam, pinter. Kanan ya. Salam kiri. Salam kiri. Salam kiri mana salam kiri? Si. Wah, gede banget. Sini. Masuk sini. Sini. Stroker harus bahagia, Bapak Ibu. Saya sore hari ini di Kota Magelang. Nah, sore hari ini kita akan sama-sama mau mendengarkan nih cerita dari seorang pribadi yang luar biasa. Nanti banyak hal-hal yang kita mau ungkapkan nih. Siapa sebetulnya beliau nih? Iya, silakan. Bapak. Nama saya lengkapnya Sri Suwanto. Bapak Sri biasa memakai cuman Pak Suwanto, Pak Wanto, tapi lebih terkenal dengan nama Pak W. Pak W. Grup stroke atau di lapangan sepak bola mereka panggil W. Lapangan sepak bola. Karena saya adalah waktu sehat, saya adalah seorang pengusaha konveksi. Sambilannya saya seorang pelatih sepak bola, punya SSB sekolah sepak bola 3. SSB itu apa? Sekolah sepak bola. Sekolah sepak bola. Ya, ada banyak sekali siswa. Jadi waktu saya itu sibuk olahraga dan usaha. Oh, jadi olahraga pun tiap hari tidak menjamin orang tidak akan kena stroke. Tidak akan menjamin. Saya dari hari Minggu ke hari Minggu gak pernah lowong, selalu di lapangan. Dari sore jam 2 sampai jam 6 baru selesai. Tiap hari keluar keringat. Keluar keringat. Dari hari Selasa dan Jumat malam melatih bela diri. Kalau pagi, siang, sore melatih bola, malam bela diri. Ya. Pencaksilat silat semacam itu. Itu masih ya pokoknya ada misalnya keluar kota tanding sepak bola, itu kesibukan saya. Kena stroke itu kan saya usaha konveksi, dapat pesanan seperti ini 5 tahun, ini adalah bulan-bulan kenangan saya. Saya menerima bulan November, bulan itu waktu itu saya menerima orderan 10.000 kaos dari seorang caleg, anggota DPR. Ya, 10.000 kaos dengan perjanjian di atas hitam di atas putih, dikontrak harus selesai dalam kurun waktu 1,5 bulan. 10.000 itu tidak boleh mengerjakan order orang lain. Dibayar lunas. Waduh. Jadi uang saya hitungkan berapa 200 juta lebih, lalu dibayar lunas. Perjanjian pokoknya tidak boleh mengerjakan order orang lain. Karena saya mampu satu hari ditarget 400 kaos. Ya, satu hari. Itu kebetulan kaos PDI waktu itu. Itu baru jadi 2.600. Saya kena stroke. Jadi tanggal berapa tuh, Mas? Aduh, tanggalnya lupa saya. Bulan sekitar Novemberan. Ya. Itu karena apa? Saya adalah pengkonsumsi kopi mik. Tahu kopi mik? Kopi. Biar matanya melek, bisa kerja. 1 gelas ini 2 saset kopi mik. 1 gelas gitu. Ini saya minum, saya konsumsi 1 hari 3 kali sampai 4 kali. Jadi sama aja 2 kali 3 6 saset, 2 kali 4 saset sehari. Saya tidak tidur 4 hari 4 malam. Tidak tidur 4 hari. Waduh, berarti kenapa? Karena ada 8 penjahit kumpul. Satu penjahit itu minimal saya target 50 sampai 60 kaos.
1 hari. 1 hari. Borongan ya. Dan itu Bapak harus ngawasi ya? Bukan ngawasi, bukan cuma ngawasi. Saya harus saya ikut menyelesaikan sablonannya. Oh. Jadi sablon dulu, baru nanti para penjahit ambil untuk dikerjakan. Itu baru jadi 2.600. Saya kena stroke 1 minggu di rumah sakit, 2 minggu. Kan berarti saya harus calegnya itu 1 hari harus ambil minimal 300. Berarti selama 2 minggu dia nggak ambil kaos. Karena saya nggak di rumah, waktu itu saya di rumah sakit. Kebetulan calegnya itu baik hati. Dia ke rumah saya nggak marah-marah. Cuman dia bilang, Pak Wanto bagaimana Pak Wanto? Ini uang saya udah keluar semua. Tapi kaosnya kok saya jangan nggak ambil. Ya Pak, posisi saya seperti ini. Lalu gimana Mas Wanto? Jalan tengahnya aja. Oke Pak, uang saya kembalikan. Kan harus konsekuensi ya. Itu semua apa yang bisa dijual saya jual. Ada rumah tak jual, sepeda motor saya jual untuk nutup kerugian. Semua saya pulangkan semua. Uang-uang itu saya kembalikan, dipotong 2.600 itu. Tapi saya kerugian saya, kain-kain yang ada di rumah saya udah nggak bisa dipakai, nggak bisa dijual. Akhirnya saya jual separuh harga, baru laku. Tapi kan rugi saya. Oke lah, nggak apa-apa. Berjalannya waktu 1 bulan, 2 bulan terus. Makanya karena yang kerja cuma saya, satu keluarga anaknya 4, itu. Oh, putra 4. Ya, akhirnya makanya jadi jual sesuatu. 1 tahun baru saya bisa ngomong. Tadinya saya nggak bisa ngomong sama jadi sekali. Bapak kena stroke itu 1 tahun, dalam waktu 1 tahun sulit untuk ngomong ya? 8 bulan. 8 bulan ya? Ngomongnya pertama kena cuma au. Kena jatuh tengkurap. Kalau nggak ada Cio bangunin. Saya kan di ruang tamu nonton TV, kena stroke, jatuh tengkurap. Saya nggak bisa apa-apa. Dia di bawah saya rumah. Dia langsung lari ke kamar, bangunin istri saya jam 2 malam. Jam berapa? Jam 2 pagi. Jam 2 pagi saya nonton TV. Lagi nonton TV. Berarti Bapak waktu itu juga istirahat kurang ya? Kurang istirahat ya? Itu saya nggak istilahnya gini. Saya habis nyablon, saya cuman sebentar badan saya lemes. Lemes saya sih istirahat sebentar. Pikirnya cuman masuk angin karena saya 4 hari nggak tidur. Nah, begitu kok semakin sama saya berusaha berdiri. Itulah yang menjadikan saya jatuh. Ternyata sini udah nggak bisa apa-apa, bergerak nggak bisa apa-apa, saya jatuhnya tengkurap. Bayangkan kalau jatuh tengkurap nggak bisa apa-apa, nggak bisa ngomong. Almarhum. Ya kalau nggak dia yang menyelamatkan, bangunkan istri saya. Siapa namanya tadi? Cio. Anjing kecil, Cio bukan manusia. Ada betul. Apa itu? Red Golden Retriever. Retriever. Dia selalu menemani saya. Jadi dimanapun saya berada, dia harus di bawah saya sampai sekarang. Jadi waktu itu kan ini berarti usia anjing ini masih kecil. Masih 1 tahun. Masa tahun. Iya. 1 tahun tapi sudah tak latih, pinter banget. Terus kayak polisi itu latihannya macam-macam, dia bisa itu loh. Gitu aja jatuh, saya nggak bisa ngomong, cuma dia tak tabuk, dia langsung ke kamar. Ngasih tahu. Pintunya ditabrak, istri saya digigit tangannya di ini ya. Luar biasa. Sampai dia menggonggong terus di kamar. Istri saya kan heran, loh dia menggonggong, tapi kok bapaknya nggak ada. Saya yang dia kok nggak ada. Dia kan penasaran. Wah, diikutin. Tapi saya udah tengkurap, lemes nggak bisa apa-apa itu. Istri saya nangis teriak. Kenceng itu anak saya bangun semua. Satu keluarga nangis semua. Pak. Udah saya dibangunin sama anak yang besar nggak bisa. Berdiri nggak bisa. Udah kanan ya? Iya, sini perot. Iya, ngomong pelo sudah mereka 4 bulan pertama saya nggak punya semangat hidup. 4 bulan pertama tidak mempunyai semangat hidup. Pengennya apa? 2 kali pengen bunuh diri. Nggak bisa berguna apa-apa di tempat tidur, mau kencing ya cuma yang tadinya aktif ya? Iya aktif, saya aktif olahraga, pelatih, semua saya dan overaktif ekonomi yang gitu.
Tukang sudah jadi saya kemana-mana ngelatih sepak bola. Kenapa? Usaha saya sudah jalan sendiri. Order sudah masuk, tukang sudah motong macam-macam. Jadi saya mau tinggal tanding ke Tangerang, tanding sepak bola ke Bandung. Itu 3 hari saya itu aja di rumah, cuma istri saya cuma nungguin. Usahanya udah jalan. Udah berjalan. Nah, iya. Mas, aku mau tanya nih. Saya kayaknya pernah dengar cerita ada pemain nasional juga deh. Siapa ya, Pak? Siapa? Bagas Bagus. Bagas Bagus yang siapa? kembar itu. Itu main ke rumah saya. Terus, itu pernah latihan bareng. Lalu banyak sekali sebenarnya di Magelang itu. Lalu Kurniawan kenal Bagus. Malah saya pernah kursus sama dia, pelatih selama 1 minggu. Dengan dia asisten Wolfgang Pikal. Wolfgang Pikal itu asli Jerman. Kurniawan asistennya dia, saya kursus sama mereka 1 minggu. Kursus pelatih untuk memperdalam ilmu pelatih sepak bola. Sama bapaknya Kurniawan almarhum, kenal baik. Ya. Kalau Mas Kurniawan lihat saya Pak Wanto, dia mesti tahu. Pak Wanto nggih. Bagas Bagus, halo. Seperti itu. Tapi, jadi mereka kalau Bagas Bagus pulang ke Magelang biasanya pasti ke rumah. mampir. Mampir teng mriki. Nggih, Pak. Nah, Pak, tadi cerita kembali lagi 4 bulan merasa down, Pak ya, betul-betul mental down. Apa yang membangkitkan Bapak waktu saya harus bangkit kembali? 1. Kilas balik dulu ya. Kenapa saya down? Istri 3 anak yang ikut saya itu saya mau terapi, nggak ada yang mau ngantar. Yang ngantar itu pokoknya agak males. Semua saya kumpulkan semua, itu saya sambil duduk, saya nggak bisa jalan, nggak bisa. Saya duduk tapi duduk bisa. Saya kan masih punya pedang waktu itu. Itu begitu saya kumpul, biar kalian tidak repot dengan saya, tidak repot ngantar terapi, ngantar ke dokter. Ini bunuh saja. Saya minta dibunuh oleh mereka, pedangnya saya banting di meja. Mereka istri saya dalam kondisi waktu itu pasti masih ngomongnya pelok. Pak Tani Wak. Ya, itu. Jadi tapi mereka dengar. Akhirnya itu ledakan pertama. Mereka langsung nangis semua. Istri saya semua nangis, minta maaf sama saya. Dah saya mulai bangkit. Yang menjadikan saya semangat, itu saya punya cucu perempuan. Ada cucu. Itu dekat dengan saya. Dia minta pangku sama saya. Kong, kakak pengen petualangan sama Cio, sama Leo, petualangan. Sehat ya, Kong. Dia cuman gitu. Waduh, waktu itu anak saya tiga cowok semua, belum entas semua, masih bujangan semua, masih butuh-butuhingan, ada cucu itu. Itulah yang menjadikan saya harus bangun, harus bangkit, harus semangat, harus bisa produktif lagi. Jadi dukungan keluarga itu sangat berpengaruh ya. Begitu keluarga merasa kita tidak didukung, jadi down gitu ya. Tapi ada cerita lucunya gini, setelah saya kena 2 tahun, istri saya kena kanker, kanker usus. Jadi selama 2 tahunan itu saya nganter ke rumah sakit. Cerita lucunya gini, ke dokter bedah digestif, tapi saya kan stroke. Istri saya nggak kelihatan sakit. Perawat bilang, Pak, penyakit stroke bukan di sini Pak, bangsanya di sana. Jadi gitu. Iya, taunya dia nganter saya. Iya. Enggak, Mbak, saya nganter istri saya mau operasi. Maaf, tak pikir Bapak yang diperiksakan kalau stroke. Ya saya tahu kan. Jadi selama berbulan-bulan atau hampir 1,5 tahun itu saya nungguin sendiri istri saya sampai meninggal, gak bisa apa-apa ya saya. Karena istri saya perempuan, anak-anak saya cowok. Istri sampai meninggal? Iya, meninggal 7 bulan yang lalu. Oh, jadi Bapak dalam kondisi begini stroke ngopeni melihara istri nggak bisa apa-apa ya dari apa? Karena apa? Saya dulu nggak bisa apa-apa, istri saya yang merawat. Sebaliknya itu loh. Jadi di rumah sakit Sarjito itu selama 1 bulan lebih, anak-anak di rumah. Berusaha pokoknya saya kumpulkan
kamu yang kerja tolong disuplai makanan untuk adik-adikmu. Pokoknya jangan mikir papa di sini. Kalau papa butuh uang nanti tak WA. Kalau saudara semua tak mintain. Ya seperti itulah. Pak, luar biasa Pak ceritanya Bapak melayani dalam kondisi waktu lemah stroke 2 tahun itu ya Pak. Nah Pak, aku mau tanya nih, tadi sebelum kita wawancara ini ada cerita kalau Bapak juga punya konveksinya bangun lagi ya Pak? Sudah mulai bangun lagi. Oh ya, udah mulai bangun lagi. Udah ada pesanan, langganan sudah pada masuk. Tapi kalau langganan baru kebetulan mungkin mereka juga berpikir ya, yang buat aja stroke apa itu dia. Tapi ada sebuah toko di Pecinan, Magelang. Itu tokonya itu toko olahraga yang terkenal di Magelang dan di Jogja. Itu tetap setia. Dia bilang, Wanto, ada terakhir itu saya nyablon kelenteng untuk kemarin acara kelenteng itu 150 kaos. Wanto ada kaos 150, kamu kesini ya? Oke bos, saya panggilan biar akrab bos. Dia masih saya nggak peduli kamu lemparkan kemana, tapi saya percaya sama kamu. Buatan kamu mesti lebih bagus. Nah, selang 2 hari saya bawa itu dia ke sini. Oh, tak buat sendiri. Nyablon pakai tangan kiri, ini tangan kanan ini. Walaupun sekecil apapun, saya melibatkan tangan yang sakit. Iya. Biasanya kan kalau nyablon kan tangan kanan nyetel. Tangan ini tangan kiri untuk nekan alatnya, tak balik. Sekarang kebalik, niki sing neken. Kan ini yang gesut. Gunting itu saya belajar gunting pakai tangan kiri itu 4 bulan. 4. Sekarang kalau gunting lah, model apa udah. Wah bisa ya. Karena gunting pakai tangan kiri itu perlu treatment khusus karena guntingnya mesti meleset. Kalau pakai tangan. Iya, coba aja Pak Andreas. Ya lah. Itu 4 bulan melatih dan sekarang udah kayak tangan kiri saya udah kayak seperti tangan kanan. Iya. Waduh, luar biasa Pak. Luar biasa. Sampai nyablon begini juga kalau enggak kan mencong-mencong nih. Oh enggak, nek kalau itu kan misalnya ini ditekan di atas, bawah kan nggak ada tekan. Saya gunakan perut. Perutnya baru pokoknya bagaimana caranya, sekecil apapun kita harus berguna dan produktif. Itu saja penyemangatnya. Itu dia. Memang yang kita inginkan bahwa teman-teman stroker jangan down, tapi kita justru harus berguna dan produktif. Sekalipun di dalam kelemahan ini tetap menjadi berkat ya Pak ya, bagi orang lain. Luar biasa Pak. Aduh, nah ini aku mau tanya, itu kena kanan ya Pak? Kanan. Bisa naik atau cuma? Bisa naik. Oh bisa. Iya. Mukul bisa cuman kaku. Cuma kaku gini. Sepeda masih bisa. Coba lihat sepedanya. Ini sepedanya. Coba sepedanya Mas. Nah, itu sepedanya yang di dalam masih ada. Ini gini Pak Andreas. Saya ini tak bangun rumah. Rencana saya. Ini baru 2 bulan nih. 2 bulan. Saya punya sepeda 9. Ya, ini pokoknya semuanya 9. Saya sediakan nanti tak pajang di sini sepeda statis. Saya baru tak belikan treadmill. Nanti di sana tak buatin alat-alat untuk penguatan stroke. Otot. Di sini saya jadikan rumah latihan stroke Magelang Kota dan Kabupaten. Keren. Jadi tempat pelatihan khusus teman-teman stroke di Magelang. Gratis. Apa banyak di Magelang? Banyak. Grup saya aja yang terdaftar itu sudah ada hampir 50-an. Itu baru sini loh. Belum saya belum kan. Ini baru satu kelurahan. Sebelum saya pindah di sini, saya sama namanya Pak Irfan sama Mbak Fitri itu berburu orang stroke. Nah, berburunya gini. Coba pasang telingamu, buka mata kamu. Di mana ada sedikit informasi orang stroke, kasih informasi ke saya. Iya, luar biasa. Begitu langsung saya buatin kaos, tak bawain kaos 1, gitu. Lalu tak sambangin di rumahnya. Halo, sinten ge? Enggak masalah kamu kenal saya enggak. Yang penting
kamu stroke, saya stroke. Kita sama-sama sepenanggungan. Ayo, Iya, sepenanggungan. semangat. Oh iya, memberi semangat, betul. Biar akrab, ini kaos dipakai. Waduh. Jadi Ini termasuk yang Bapak pakai ini ada buat sendiri. Pokoknya apa yang saya pakai itu buat Waduh. sendiri. Dari celana pun buat sendiri. luar biasa. Ini nggak ada yang nyamain stroke survivor. Makanya itu saya lihat beli di mana ini saya. Nggak ada yang jual. Ini itu dari nyablon, dari jahit, ada videonya. Sudah pernah tak kirim ke Joglo. Joglo. Ya. Oh, mungkin saya belum. Ya, belum masuk. Saya belum mungkin. menjadi peserta dan saya Iya. belum 2 tahun yang lalu. Iya. Iya. Saya di Joglo itu sekitar bulan Maret April lah saya baru Iya. ikut di Pak Suswanto. Pak Suswanto, ada pesan nggak buat teman-teman stroker agar mereka bangkit kembali dan lebih mereka tetap produktivitas ya, untuk ekonomi juga tetap berjalan. Iya. Para stroker, Iya. sebetulnya stroker itu rumusnya mudah. Pesan saya, jadikan kamu lebih berguna. Lebih berguna minimal diri sendiri, bisa ambil minum sendiri, bisa mandiri. Setelah kita bisa mandiri, bergunalah pada orang terdekat kita. Sudah berguna terdekat kita punya target, kembangkan lagi orang luar, saudara kita atau apa, atau mungkin sesama stroke yang down. Kita kasih semangat, ayo jalan bareng, olahraga bareng. Ya. Sebetulnya rumusnya stroke itu cuma 2 kok, Pak. Hidup dan mati. Ya toh? Tujuan kita cuma 2, hidup dan mati. Anda orang stroke pengen hidup, ya syarat hidup apa? Harus bergerak dulu, melatih yang tangan yang kaku supaya bisa produktif lagi, ya toh? Itu lalu berguna itu. Lalu kalau pengen mati ya udah duduk aja di rumah, nyantai, lihat TV, mager. Udah nanti nggak ada setahun mati sendiri. Aduh. Ya, Iya bener. mati sendiri. Orang mati tapi malah jadi cacat. Cacat kaku. Cacat. Merasa Iya. tidak berfungsi, tidak berguna, semua kaku, kena serangan 2 kali, 3 kali, mati. Oh iya. Padahal kalau dilatih itu bisa pasti Betul, jalan. bisa. Sekali bisa. Walaupun harus sabar. Harus sabar. Saya menggerakkan dulu, tangan saya bisa bergerak jempol gini. Tadinya saya ngunci seperti ini. Sama sekali Gini, digerakkan gini aja, Waduh. teriak. Seperti ini, teriak. Mesti sakit. Tapi dokter saya baik hati, Tionghoa baik hati. Pak, wajah Bapak sangar, cuman sakit gitu kok bengok-bengok. Aduh. Itu kata-kata yang menusuk. Bener. Akhirnya wah, teriak sekeras-kerasnya, digerakkan. Saya bergerak bisa begini, jempolnya wah udah seneng banget. Akhirnya terus telaten, sekarang udah bisa bergerak walaupun kaku. Tapi mending ketimbang seperti ini. Daripada begini. Lalu stroker biasanya itu nikmat dalam merasakan kenikmatan, kita enak hidup. Misal contohnya ya, misalnya kita duduk, biasa stroker kan mesti tangannya yang sakit kasih tengah, enak kan? Padahal ini efeknya malah lebih nepuk. Coba dirubah, dikasih luar. Nah, santai gini, akhirnya nanti dia akan. Lalu kalau tidur, paling enak tuh ditaruh di atas dada gini loh. Iya, karena kepenak. Tapi coba dibiasakan keluar, jangan ke dalam. Nah, ini ada kiat-kiat dari Sementara seperti itu. Ya. Aduh, karena kebiasaan. Jadi kalau saya bonceng sepeda motor, itu tangan saya mesti keluar. Walaupun kaku, walaupun dipandang orang tuh nggak enak. Kelihatan bapak itu cacat. Kenapa kita harus malu? Bang, kita makan cari sendiri kok. Bukan orang yang lihat kita yang kasih makan kok. Udah santai. Sekarang jadi kebiasaan. Malah bisa seperti ini. Iya. Aduh, luar biasa. Tapi kalau ingin cari enak, ya di sini atau mungkin dipegang. Seperti itu. Itu enak. Tapi efek nekuknya terus. Aduh. Kan saya punya temen sekarang itu sampai cacat, sama sekali nggak bisa bergerak. Nah, itu kalau kurang bergerak akibatnya
cacat Betul. permanen. Betul. Aduh. Ya. Penyusutan otot katanya. Ya. Pak Suwanto, matur nuwun lho Pak, matur suwun ini. Terima kasih. Obrolan sore ini kiranya menjadi berkat juga, menjadi motivasi bagi teman-teman stroker di seluruh Nusantara agar teman-teman harus bangkit ya, harus bangkit karena ini bukanlah akhir dari terakhir, tetapi ini adalah awal kita harus bangun dalam kondisi seperti ini. Kesempatan kedua dengan sebuah keterbatasan. Yes, terima kasih Pak Suwanto. Ini ada kenang-kenangan. Nah, ini dari teman-teman Kresna. Niki, resiko jatuh, Mas Suwanto bisa nanti gunakan, misalkan ke pasar atau kemana. Karena kalau orang kadang-kadang nggak ngerti, kita dikira sehat main tubruk aja gitu Pak. Nah, niki Pak, tempel niki. Atas sini Mas Andreas. Nyun sewu Pak, nyun sewu. Enggak apa-apa. Medeni nusuk. Udah. Nempel aja nanti kan. Us. Terima kasih Mas Andreas. Tambah ganteng. Terima kasih teman-teman stroker. Demikian pembicaraan saya dengan Pak Suwanto dari Kota Magelang. Ayo Tuhan berkati. Ya.